Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan coba membahas tentang kesantunan berbahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa itu bisa menjadi cerminan budaya sebuah bangsa, atau bisa dikatakan bahwa bahasa adalah jiwa dari bangsa. Baik, kita bahas satu persatu berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Jadi, ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini menjadi penting karena kita selalu akrab dengan istilah ini, bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Ini ada dua konsep. Yang pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan keduanya merupakan dua hal yang menurut saya sangat berbeda. Kenapa? Karena bahasa Indonesia yang baik itu identik dengan bahasa komunikasi secara lisan, sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia dalam komunikasi tertulis. Berkaitan dengan kesantunan berbahasa, maka tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa? Kita bisa pahami bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Artinya, bahasa atau ragam bahasa itu muncul itu karena bahasa itu digunakan. Sehingga aspek-aspek yang mempengaruhi ragam bahasa, yang pertama tentu saja situasi. Situasi yang berbeda itu akan menghasilkan ragam bahasa yang berbeda. Situasi formal dengan non-formal ataupun semi-formal, maka akan mengakibatkan penggunaan bahasa yang berbeda, dalam artian ada variasi-variasi bahasa yang berbeda. Kemudian adalah permasalahan. Permasalahan yang sedang dihadapi tentu saja itu akan membuat variasi bahasa yang digunakan itu akan beragam. Kemudian lawan bicara atau latar belakang pendengar kita, atau latar belakang pembaca kita, kalau kita berkedudukan sebagai penulis, maka itu pun akan mengakibatkan ragam bahasa kita berbeda. Taruhlah contoh yang paling mudah, misalkan ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang usianya lebih tua dari kita, dan latar belakang dari lawan bicara kita yang notabene misalkan orang tua, maka ragam bahasa kita itu akan berbeda jika dibandingkan dengan ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang lebih muda. Kemudian adalah sarana bahasa. Sarana bahasa berkaitan dengan apakah media bahasa yang kita gunakan adalah bahasa komunikasi lisan atau bahasa dengan komunikasi tertulis. Berdasarkan ragam bahasa yang tadi sudah disebutkan, kita bisa melihat bahwa berdasarkan situasi kita melihat ada ragam formal, ada ragam semi formal, dan ragam non formal. Berdasarkan medianya kita bisa melihat ada ragam lisan dan ragam tertulis. Nah, semuanya ini akan mengakibatkan variasi-variasi berbahasa, atau dengan kata lain tadi sudah disampaikan bahwa ragam bahasa ini terbentuk karena bahasa digunakan. Ketika bahasa tidak digunakan, maka tentu saja saya berkeyakinan tidak akan muncul ragam bahasa. Nah, berdasarkan media, kita mengetahui bahwa ada ragam lisan dan ragam tulisan. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik berarti bahasa kita yang kita gunakan adalah media lisan. Sedangkan bahasa yang benar, maka media yang kita gunakan adalah media tertulis. Dan kedua-duanya punya aturan. Nah, bahasa lisan, karena dia merupakan bahasa yang baik, maka aturannya adalah etika. Nah, ketika kita berbicara bahasa tertulis, maka aturannya apa? Ejaan. Kita akan fokus pada bahasa lisan, karena di awal saya akan membahas tentang kesantunan berbahasa. Yang pertama, ada ciri-ciri bahasa lisan. Ciri yang pertama adalah bahasa lisan itu perlu kehadiran lawan tutur. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara, maka kehadiran lawan tutur itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena berdasarkan ciri yang ketiga kita lihat ada terikat ruang dan waktu.
Ketika saya berbicara dengan Anda dalam situasi di kelas, maka saya dan Anda harus berada pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian, di dalam bahasa lisan, itu unsur gramatikal tidak lengkap. Artinya, unsur-unsur gramatikal seperti tanda baca, seperti apalagi misalnya huruf kapital gitu, itu tidak muncul atau tidak lengkap. Kan tidak elok kalau misalkan saya mempunyai kalimat Anda sudah makan tanda tanya, tidak elok. Kenapa? Karena bahasa lisan unsur gramatikal yang tidak lengkap itu akan dipengaruhi oleh pertama intonasi, kemudian jeda, kemudian ritme suara. Dan tentu saja nanti bahasa lisan itu dipengaruhi oleh bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal akan berkaitan erat dengan nantinya yang disebut dengan etika dan kesantunan berbahasa. Karena ketika ciri-ciri bahasa lisan yang tadi saya sebutkan itu harus dikerangkai oleh etika dan yang pada akhirnya akan menghasilkan bahasa yang santun. Bahasa yang santun itu sudah saya katakan itu sama dengan bahasa yang beretika. Mengapa? Karena yang pertama, bahasa itu adalah cerminan dan aktualisasi diri. Ketika kita berbahasa yang santun, maka itu adalah cerminan diri kita. Ketika berbahasa yang sebaliknya, tentu saja itu adalah cerminan kita. Makanya, bahasa yang santun itu menunjukkan bahwa kita beretika. Kesantunan berbahasa itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari diksi, dari pilihan kata. Kemudian dari gaya bahasa. Selain kesantunan berbahasa dilihat dari diksi dan gaya bahasa, maka aspek lain yang menyebabkan atau yang menghasilkan bahwa bahasa itu santun atau tidak adalah pertama ada aspek kebahasaan, yang kedua aspek non-kebahasaan atau bahasa verbal dan non-verbal. Apa aspek kebahasaan itu? Yang meliputi tentu saja intonasi, nada, diksi tadi, gerak-gerik tubuh, misalkan gerak mata dan lain sebagainya. Itu merupakan aspek kebahasaan. Tetapi aspek non-kebahasaan itu berupa peranata sosial budaya dalam masyarakat tertentu. Misalnya, seorang dikatakan tidak santun ketika sedang makan bersama, lalu ketika dia mengunyah, lalu keluar bunyi begitu, atau bersendawa dan seterusnya. Itu adalah peranata-peranata sosial yang mengatur bahwa seorang dikatakan santun atau tidak. Itu di luar dari non-kebahasaan. Kemudian kita lihat ada beberapa kalimat. Pindahkan tas ini segera. Tolong pindahkanlah segera tas ini. Lalu ada kalimat yang lain, kalau Anda sempat, tolong segera pindahkanlah tas ini. Ada kalimat berikutnya, kalau Anda tidak keberatan, mohon segera pindahkan tas ini. Dapatkah Anda segera memindahkan tas ini? Tas ini membuat ruangan di sini terasa sempit. Beberapa kalimat ini menunjukkan ada strata kesantunan berbahasa. Kalimat pertama, pindahkan tas ini segera, itu tentu dianggap tidak lebih santun daripada tolong pindahkanlah segera tas ini. Kalau Anda sempat, tolong segera pindahkanlah tas ini, itu juga dirasa kurang santun apabila dibandingkan dengan kalau Anda tidak keberatan, mohon segera pindahkan tas ini. Aspek-aspek bahasa yang memperlihatkan bahwa bahasa bisa menunjukkan aktualisasi diri dan cerminan diri dari kesantunannya. Selain itu, diksi yang tadi sudah saya sebutkan dan gaya bahasa itu bisa menyebabkan bahasa yang kita gunakan santun atau tidak, itu memiliki nilai rasa atau yang disebut ameliorasi untuk nilai rasa yang halus dan peorasi untuk nilai rasa yang kasar. Contoh misalkan, ketika kita berbahasa santun, maka jangan merendahkan orang lain. Misalnya dengan mengatakan orang lain bodoh, dungu, malas, pandir, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak santun. Contoh berikutnya misalkan, beliau wafat dan dimakamkan di kota kelahirannya, Palu. Almarhumah tutup usia sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kata wafat, kata tutup usia, itu adalah nilai rasa ameliorasi atau amelioratif. Kenapa? Karena bernilai rasa halus. Maka supaya kata-kata itu santun atau bahasa yang digunakan santun, maka kita hindari dengan menggunakan kata mati atau mampus begitu. Lalu
Orang yang berbahasa santun biasanya atau terbiasa menggunakan kata maaf, tolong, mohon, dan terima kasih. Nah, itu menunjukkan diksi yang digunakan adalah diksi dalam pengertian bahasa yang santun. Kemudian ada bahasa nonverbal. Kita bisa melihat di gambar, kita lihat ada orang bertolak pinggang gitu. Lalu yang satu lagi dengan tangan yang sedemikian rupa, ini menunjukkan walaupun tidak ada kata-kata, ini menunjukkan bahwa yang satu itu menunjukkan bahasa nonverbal yang santun, yang berikutnya itu menunjukkan bahasa nonverbal yang tidak santun. Dan kemudian kita lihat ada gambar anak pulang sekolah atau berangkat sekolah barangkali, lalu minta izin, lalu cium tangan ibu dan bapaknya, itu menunjukkan bahasa nonverbal yang menunjukkan adalah sikap berbahasa yang santun. Kemudian kita lihat di akhir salin dia ini kita melihat ada sekelompok anak kecil sedang menuju ke ruang kelas, lalu melewati seorang guru dengan menundukkan badannya untuk melewati seorang guru tersebut. Itu adalah perwujudan dari penggunaan bahasa yang santun dengan menggunakan bahasa non verbal begitu. Nah, itulah barangkali beberapa hal yang diwujudkan di dalam bahasa yang santun. Kawan-kawan dan mahasiswa atau siapapun sahabat yang mendengarkan video ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi, bahasa adalah cerminan dan aktualisasi diri yang merupakan juga cerminan dari bangsa kita. Bangsa yang ramah, bangsa yang sopan, bangsa yang santun, itu bisa terlihat dari penggunaan bahasanya. Terima kasih. Salam sastra, salam bahasa, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.